ada dalilnya. Ya. Kalau mustahab artinya dianjurkan, disukai. Ini istilah para ulama. Ya, terkadang mustahab dimaksudkan adalah disunahkan. Makanya kalau disunahkan itu maksudnya Nabi kerjakan, itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada perkataan disukai, dianjurkan. Seperti kita mengatakan, dianjurkan kita memilih pendapat yang keluar dari perselisihan. Ini tidak ada dalilnya, bukan perkataan Nabi, tapi itu adalah suatu yang baik. Maka dikatakan apa? Dianjurkan. Dianjurkan. Seperti pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan melafalkan niat. Mereka tidak mengatakan disunahkan, karena mengatakan disunahkan nggak bisa. Karena Nabi memang tidak pernah melafalkan apa? Niat. Tapi mereka memilih kata dianjurkan. Seperti pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan melafalkan niat. Mereka tidak mengatakan disunahkan, karena mengatakan disunahkan nggak bisa. Karena Nabi memang tidak pernah melafalkan apa? Niat. Tapi mereka memilih kata dianjurkan. Seperti pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan melafalkan niat. Mereka tidak mengatakan disunahkan, karena mengatakan disunahkan nggak bisa. Karena Nabi memang tidak pernah melafalkan apa? Niat. Tapi mereka memilih kata dianjurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan atas statement dari Ustadz Salafi yang paling sunnah yang berkaitan dengan persoalan at-talafut bin niyah atau melafatkan niat. Seperti pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan melafalkan niat. Mereka tidak mengatakan disunahkan, karena mengatakan disunahkan nggak bisa. Karena Nabi memang tidak pernah melafalkan apa? Niat. Tapi mereka memilih kata dianjurkan. Karena apa yang disampaikan oleh Ustadz Salafi ini otomatis menjadi persoalan yang perlu diluruskan. Mengapa perlu diluruskan? Karena apa yang dipahami oleh Ustadz Salafi ini tentang persoalan talafut biniyah, melafatkan niat, yang identik dengan hukum sunnah, baik sunnah secara kajian fikih Syafi'iyah, dan kemudian kajian sunnah apa yang disampaikan oleh Ustadz Salafi. Sebelum saya mengungkapkan, dua hal yang perlu kita garis bawahi adalah sunnah atau definisi sunnah dalam konteks hadis, dan kemudian definisi sunnah dalam konteks fikih, wabil khusus atau secara spesifik dalam persoalan fikih Syafi'iyah. Saya bacakan ada satu redaksi dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah, yang mana redaksinya sebagaimana berikut. At-talaffuzu biniyatis sholati lidaf'il waswasi. Zahaba al-hanafiyatu fil mukhtari wasyafi'iyatu wal hanabilatu fil madhab ila anna talaffuzu biniyah fis sholati sunnatun. Berkaitan dengan hukum talafut, melafatkan niat, menurut dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan kemudian dari kalangan Hanabilah, bahwa talafut bin niyah, melafatkan niat itu adalah hukumnya sunnah. Tujuannya apa? Liwafiqa al-lisanu al-qalba. Karena talafut niat itu agar ada keserasian antara lisan dengan hati. Kita tahu niat itu adalah tempatnya di hati. Satu poin kita temukan dalam persoalan niat atau talafut bin niat menurut pandangan para pakar fikih itu adalah hukumnya sunnah. Dan kemudian yang perlu diluruskan adalah ketika berbicara tentang hukum sunnah, apa yang disampaikan oleh Ustadz Salafi, bahwa sunnah itu merupakan sesuatu yang dilakukan oleh baginda Nabi. Ini dua hal yang tidak bisa untuk kita jamikkan, sehingga Ustadz Salafi menyatakan bahwa yang namanya talafut bin niyah itu tidak disunnahkan, karena yang namanya sunnah itu sesuatu yang dilaksanakan atau dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lah pemahaman ini yang justru amburadul, tidak paham fikih, dan kemudian mengkaitkan istilah sunnah dalam definisi hadis. Perlu kita ketahui, sunnah dalam konteks hadis itu kita tahu bahwa sunnah itu memang qaulun au fi'lun au takrirun, atau yang disebut dengan hadis, yang memang di situ berdasarkan
perkataan atau fi'lu atau pekerjaan atau takrir dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah dalam persoalan talafut biniyah, kita harus tahu juga. Makanya definisi sunnah dalam konteks hadis dan kemudian definisi sunnah dalam kajian kitab fikih. Bahwa sunnah yang tertera dalam kitab fikih itu sudah maklum. Bahwa sunnah itu termasuk dari kerangka al-ahkam asyariyah. Jadi yang dimaksud dengan sunnah dalam kitab fikih, wabil khusus secara spesifik dalam persoalan talafut biniyah adalah sunnah yang masuk dalam kerangka al-ahkam asyariyah. Bagaimana definisi sunnah dalam persoalan fikih? Ya, sebagaimana kama huwal maklum kita ketahui, ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika tidak dikerjakan ya kita tidak mendapatkan dosa, itu definisi sunnah. Jadi sunnah, mustahab, kemudian mandhub itu ya fi maknan wahidin, dalam satu makna. Jadi kalau Ustadz Salafi ini memahami sunnah, kemudian dikaitkan dengan persoalan yang bersifat literatur fikih, maka harus tahu dulu bagaimana pandangan ulama fikih. Jadi saya heran ketika Ustadz Salafi itu mengajak paham sunnah tapi dari sisi lain mengajak untuk paham fikih, apalagi berbicara tentang fikih syafi'iyah. Moro-moro ketika membahas tentang sunnah itu dilakukan baginda Nabi dan kemudian dikontekstualkan dalam persoalan fikih. Ini kan pemahaman yang tidak bisa untuk kita jamikkan, karena nafsul hukmi atau nafsul mas'alah itu tidak sama. Jadi seperti itu Pak ya. Wa ma huwa sunnah fil hadis wa ma huwa sunnah fil fikhi, atau identik dengan al-ahkam asyariyah. Kita tahu al-ahkam asyariyah itu ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh. Seperti itu Pak ya. Jadi kalau tidak paham fikih, jangan mengajak umat ini untuk memahami fikih. Karena apa? Karena yang Anda prioritaskan itu adalah kajian-kajian yang bersifat hadis. Jadi kalau tidak paham fikih, diam saja Pak ya. Apalagi membahas talafut biniyah, ulama fikih itu tidak mensunnahkan tapi menganjurkan. Anjuran dan sunnah itu Pak, apa bedanya Pak? Maksudnya sunnah dalam konteks fikih, dalam persoalan fikih. Karena anjuran itu ya ada anjuran yang bersifat jazim, ada anjuran yang bersifat ghairu jazim. Ketika jazim maka hukumnya wajib, ketika ghairu jazim maka hukumnya sunnah. Tapi bukan sunnah berarti definisi itu merupakan sesuatu yang dilakukan oleh baginda Nabi. Ya tidak Pak, sunnah fikih, sunnah hadis. Jadi perlu kita petak lah bagaimana substansi kajian yang sebenarnya menurut literatur hadis atau dalam mustalahul hadis, dan kemudian juga kita tahu bagaimana sunnah ketika dipakai bahasanya oleh pakar fikih. Kita harus tahu ada sunnatun, ada yusannu, ada yustahabu, seperti itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.